Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan praktik akuntansi biaya untuk kasus dari PT Sukarindo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adelia Renata dan ada rekan saya Aida Rizky, Feli Kamayani, dan Jehan Rahma Fadilah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk pertemuan ke-11 ini itu ada 7 tugas. Untuk tugas yang pertama, bila perusahaan memperlakukan penjualan produk sampingan setelah dikurangkan dengan biaya-biaya lain yang terkait sebagai pendapatan lain-lain, berapakah biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan dan buatlah jurnal untuk transaksi penjualan tersebut. Untuk yang pertama, itu bila penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain, maka untuk biaya produksi gabungan yang dialokasikan ke produk gabungan tidak akan berubah. Untuk itu perhitungannya dari proses satu biaya produksi dikurangi dengan proses 2 biaya produksi yang sudah ada di buku halaman 81, yaitu sebesar 2.379.800.000 ditambah dengan 1.520.200.000 menjadi 3.900.000.000. Selanjutnya untuk nilai penjualan barang sampingannya itu dari 40 ton yang sudah diketahui di buku. Untuk ampas tebu ini 40 ton dikali dengan 10.000, yaitu dari nilai penjualan pada titik pisah batas proses satu sebesar 10.000 per tonnya dan dikurangi dengan biaya muat sebesar 2.500 juga sudah diketahui di buku. Hasilnya menjadi 300 juta. Untuk jurnalnya, transaksi penjualan ini pada 31 Mei 2016, kas didebit sebesar 300 juta dan pendapatan lain-lain dikredit sebesar 300 juta. Untuk yang soal kedua, itu ada bila perusahaan memperlakukan penjualan produk sampingan setelah dikurangkan dengan biaya-biaya lain yang terkait sebagai tambahan pendapatan penjualan, berapakah biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan? Buatlah jurnal untuk transaksi penjualan tersebut. Nah, yang pertama, itu kita harus menghitung biaya gabungannya dulu, tapi di sini itu biaya produksi gabungan yang dialokasikan ke produk gabungan itu tuh tidak akan berubah karena biaya gabungan ini tuh hanya menghitung dari produk utamanya saja, tidak diperhitungkan dengan produk sampingan. Jadinya itu tidak akan berubah sama seperti nomor satu tadi, yaitu dari biaya produksi proses yang pertama ditambah dengan biaya produksi proses kedua karena untuk yang proses ketiga itu untuk produk sampingan. Jadi untuk nominalnya itu ada di 2.379.800.000 ditambah dengan 1.520.200.000. Hasilnya itu biaya produksi gabungan menjadi 3.900.000.000. Kemudian untuk nilai penjualan produk sampingan yaitu produk sampingannya berupa ampas tebu itu sama seperti yang tadi itu tuh dengan rumus penjualan ampas tebu dikali dengan nilai penjualan pada titik pisah batas proses satu dikurangi dengan biaya muat. Nah, untuk nominalnya itu tuh udah ada di buku halaman 81 yaitu penjualan ampas tebunya itu sebesar 40.000 ton. Kemudian dikali dengan penjualan pada titik pisah batas proses satu itu ada 10.000 dikurangi dengan biaya muatnya itu 2.500. Jadi hasilnya itu ada di 300 juta. Nah, karena untuk yang nomor 2 ini itu eh, diakui diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan. Jadi untuk jurnalnya itu pada tanggal 31 Mei 2016 kas bertambah di debit 300 juta, kemudian untuk pendapatan penjualannya itu dikredit 300 juta. Kemudian untuk yang nomor 3, bila perusahaan memperlakukan penjualan produk sampingan setelah dikurangkan dengan biaya-biaya lain yang terkait sebagai pengurang beban pokok penjualan, berapakah biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan, serta buatlah jurnal untuk transaksi penjualan tersebut. Untuk jawabannya itu adalah
biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan itu tidak akan berubah, sama dengan nomor satu dan nomor dua. Itu jumlahnya 2.379.800.000 ditambah dengan 1.520.200.000. Hasilnya adalah 3.900.000. Itu didapatkan dari penjumlahan antara biaya produksi proses pertama dan proses kedua. Kemudian untuk nilai penjualan barang sampingannya itu penjualan ampas tebu dikalikan dengan nilai penjualan pada titik pisah batas proses satu dikurangi dengan biaya muat sebesar 2.500 per ton, yaitu 40.000 ton dikali 10.000 dikurangi dengan 2.500, hasilnya adalah 300 juta. Untuk jurnalnya yaitu kas didebit sebesar 300 juta dan juga beban pokok penjualan dikredit sebesar 300 juta. Kemudian untuk tugas yang nomor 4 itu soalnya bila perusahaan memperlakukan penjualan produk sampingan setelah dikurangkan dengan biaya-biaya lain yang terkait sebagai pengurang biaya produksi gabungan sebelum alokasi, berapakah biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan? Buatlah jurnal untuk transaksi penjualan tersebut. Nah, untuk biaya produksi gabungannya kan itu awalnya 3.900.000.000 itu didapat dari biaya produksi proses satu dan proses 2 ditambahkan. Nah, kemudian dikurangkan dengan biaya produksi dari produk sampingan atau ampas tahu tersebut. Itu sebesar 40.000 galon dikali dengan 10.000 itu tuh merupakan nilai penjualan pada titik pisah batas proses satu dikurangi dengan biaya muatnya sebesar 2.500 itu didapat itu bisa dilihat di halaman 81 sehingga setelah dikalikan itu hasilnya menjadi 300 juta. Sehingga biaya produksi gabungan setelah dikurangkan dengan biaya-biaya terkait itu menjadi 3.600.000.000. Untuk jurnalnya sendiri itu pada tanggal 31 Mei 2016 didebiti tukas sebesar 300 juta dan dikredit itu persediaan barang dalam proses sebesar 300 juta juga. Selanjutnya, untuk yang nomor 5, bila diasumsikan bahwa perusahaan menggunakan metode sebagaimana disebutkan dalam poin 4 di atas, hitunglah alokasi biaya produksi gabungan untuk bulan Mei 2016 dengan menggunakan metode yang A. Metode harga pasar, B. Metode biaya rata-rata per unit, C. Metode rata-rata tertimbang, dan D. Metode unit kuantitatif. Untuk yang A, dengan metode harga pasar, itu dengan dua produk yaitu kristal gula dan tetes gula, untuk harga pasar final per tonnya sebesar 1.560.000 dan tetes gulanya 143.750 itu sudah diketahui juga di buku halaman 81. Untuk ton produksinya kristal gula sebesar 14.000 ton dan untuk tetes gulanya sebesar 16.000 ton. Untuk harga pasar finalnya sebesar kristal gula sebesar 21.840.000.000 itu dari harga pasar final per ton dikali dengan ton produksinya. Dan yang tetes gula juga sama dari harga pasar final per ton dikali dengan ton produksi 143.750 dikali dengan 16.000 menghasilkan harga pasar final 2.300.000.000 dan untuk total harga pasar finalnya menjadi 24.140.000.000. Selanjutnya untuk biaya pemrosesan setelah titik pisah batas 2 itu hanya ada pada kristal gula di proses 3 sebesar 1.140.000.000 itu sudah diketahui juga di buku. Dan untuk tetes gulanya 0 karena tetes gula tidak melewati proses ketiga. Dan untuk total biaya pemrosesan setelah titik pisah batas 2 sebesar 1.140.000.000. Untuk harga pasar hipotesisnya pada kristal gula sebesar 20.700.000.000 itu dari harga pasar final dikurangi dengan biaya pemrosesan setelah titik pisah batas 2. Dan untuk yang tetes gula sebesar 2.300.000.000 dan untuk totalnya menjadi 23 miliar. Selanjutnya untuk persentase harga pasar hipotesis ini didapatkan dari harga pasar hipotesis kristal gula dibagi dengan total harga pasar hipotesis dan dikali dengan 100%. Maka untuk kristal gulanya persentasenya 90% dan untuk tetes gulanya 10%. Untuk total persentasenya 100%. Selanjutnya untuk pembagian biaya produksi gabungannya itu dari
3.600.000.000 itu dikali dengan persentase harga pasarnya. Harga pasar hipotesisnya sebesar 90%. Maka untuk kristal gulanya menjadi 3.240.000.000 dan proporsi untuk tetes gulanya adalah 360 juta. Selanjutnya untuk masih di nomor 5, tapi untuk yang B itu menggunakan metode biaya rata-rata per unit. Nah, di sini itu untuk menghitung biaya rata-rata per unit atau di sini itu menggunakan ton, itu rumusnya itu total biaya produksi gabungan dibagi dengan total jumlah gabungan yang diproduksi. Nah, untuk total biaya produksi gabungan itu sebesar 3.600.000.000 itu ada di perhitungan sebelumnya di perhitungan soal nomor 4. Kemudian untuk total jumlah gabungan yang diproduksi itu 30.000. Itu tuh didapat dari jumlah kristal gula dengan tetes gula itu udah ada di buku. Jadinya untuk hasil dari biaya rata-rata per tonnya itu 3.600.000.000 dibagi 30.000 itu 120.000 per ton. Nah, untuk pemerataannya, pengaplikasiannya ke kristal gula dan tetes gula, gitu bisa diambil dari untuk ton produksi kristal gulanya 14.000. Nah, untuk pembagian biaya produksi gabungannya itu didapat dari 14.000 ton produksi kristal gula dikali dengan biaya rata-rata per tonnya. Jadi hasilnya itu 1.680.000.000. Nah, untuk tetes gula juga sama. Untuk ton produksinya itu 16.000, udah ada di buku. Dan untuk pembagian biaya produksi gabungannya itu didapat dari biaya rata-rata per ton dikali dengan ton produksinya. Jadi hasilnya itu 1.920.000.000. Nah, jumlahnya yaitu 3.600.000.000. Jadi sama dengan total biaya produksi gabungannya. Kemudian yang selanjutnya untuk yang 5C itu metode rata-rata tertimbang. Untuk kristal gulanya itu 12 poin dan tetes gulanya itu 2 poin. Untuk biaya rata-rata tertimbang per unit itu hasil dari total biaya produksi gabungan dibagi dengan total rata-rata. Total biaya produksi gabungannya itu sebesar 3.600.000 itu tadi sudah dihitung di nomor 4. Kemudian dibagi total rata-rata itu sebesar 200.000 dan hasilnya itu 18.000. 200.000 itu didapatkan dari hasil penjumlahan dari rata-rata tertimbang antara kristal gula dan ditambah dengan tetes gula. Kemudian untuk biaya per unitnya itu menjadi 18.000 yang sudah dihitung. Kemudian untuk pembagian biaya produksi gabungannya, kristal gula sebesar 3.024.000 itu didapatkan dari rata-rata tertimbang dikali dengan biaya per unit. Kemudian untuk yang tetes gulanya sebesar 576 juta itu juga sama perkalian antara rata-rata tertimbang dikali dengan biaya per unit. Untuk total pembagian biaya produksi gabungannya sebesar 3.600.000.000. Kemudian untuk yang 5D itu ada menggunakan metode unit kuantitatif. Nah, jadi untuk di metode unit kuantitatif ini kan kita lebih ke alokasi biaya produksi gabungan itu ke tiap produk yang dihasilkan. Nah, di sini kan dia menghasilkan kristal gula dan tetes gula. Untuk ton produksinya itu bisa dilihat di halaman 81. Untuk kristal gulanya ada 14.000 dan untuk tetes gulanya 16.000. Sehingga jika ditotal untuk kedua produk ini tuh menghasilkan biaya gabungan, menghasilkan ton produksi sebesar 30.000. Kemudian untuk pembagian biaya produksi gabungannya itu kan antara kristal gula dan tetes gula tadi udah dihitung di nomor 4 yaitu sebesar 3.600.000.000. Nah, sehingga kita di sini tinggal menghitung pembagian di pembagian untuk kristal gulanya berapa dan tetes gulanya berapa. Untuk kristal gulanya itu tidak sebesar 1.680.000.000 itu didapat dari kan produksi sebesar 14.000 dibagi dengan 30.000 kemudian baru dikalikan dengan biaya produksi gabungannya sebesar 3.600.000.000.
Untuk yang tetes gula itu pembagian biaya produksi gabungannya sebesar 1.920.000.000 itu didapatkan dari ton produksi tetes gulanya sebesar 16.000 dibagi dengan total dari ton produksi yang dihasilkan sebesar 30.000 baru dikalikan dengan biaya produksi gabungannya yaitu 3.600.000.000. Selanjutnya untuk yang nomor 6, hitunglah nilai persediaan barang jadi untuk kristal gula dan tetes gula jika perusahaan menggunakan metode sebagaimana dimaksud dalam nomor 5A. Dengan catatan, bulatkan ke rupiah terdekat. Untuk yang nomor 6 ini berarti kan menggunakan metode harga pasar. Maka untuk alokasi biaya produksi gabungan di kristal gula dan tetes gula ini juga sudah diketahui tadi di nomor 5 yaitu sebesar 3.240.000.000 dan untuk tetes gulanya 360 juta. Untuk tambahan biaya produksinya yang tadi untuk kristal gula ditambah dengan proses tiganya sebesar 1.140.000.000 dan untuk tetes gulanya 0 karena tidak melewati proses tiga dan total biayanya menjadi 4.380.000.000 untuk kristal gula dan untuk tetes gulanya menjadi 360 juta. Untuk jumlah ton yang diproduksinya pada kristal gula sebesar 14.000 dan untuk tetes gula 16.000, maka menghasilkan total biaya per ton dari kristal gula sebesar 312.857 dan untuk total biaya per ton dari tetes gula sebesar 22.500. Selanjutnya untuk perhitungan persediaannya. Nah, ini untuk uh, nilai yang ada di sini itu juga udah ada di buku halaman 81. Jadi untuk persediaan awal ton pada tanggal 1 Mei 2016 kristal kristal gula itu ada 3.600 ton. Nah, untuk tetes gula itu ada 20.400 ton. Nah, untuk produksi selama bulan Mei 2016 di kristal gula itu tuh ada memproduksi 14.000 ton dan kemudian tetes gulanya itu ada 16.000 ton. Nah, untuk total dari persediaan awal dan produksinya itu untuk yang kristal gula itu ada di 17.600 dan di tetes gula itu ada di 36.400. Nah, untuk penjualan selama bulan Mei di 2016 kristal gula itu ada di 13.000 unit dan untuk kristal gula 13.000 unit dan untuk tetes gula itu di 16.000. Nah, untuk persediaan akhir tonnya di 1 Mei 2016 itu 31 ya harusnya persediaan akhir. Nah, itu untuk kristal gulanya itu ada di 4.600 ton. Itu didapat dari persediaan awal yang 17.600 ini dikurangi dengan penjualannya selama bulan Mei jadinya 13.000 jadinya persediaan akhirnya 4.600 ton. Nah, untuk tetes gula juga sama. Persediaan akhirnya itu 20.400 ton itu didapat dari 36.400 dikurangi 16.000. Nah, untuk biaya produksi per tonnya ini mindah dari yang atas yaitu Rp312.857 dengan untuk tetes gulanya 22.500. Nilai persediaan akhirnya itu didapat dari perkalian antara biaya produksi per tonnya ini dikali dengan persediaan akhirnya. Jadinya itu untuk kristal gula itu sebesar 1.439.142.857 rupiah dan untuk tetes gula itu sama eh, dari dari biaya produksinya ini per ton dikali dengan eh, persediaan akhirnya. Jadinya itu totalnya persediaan akhirnya itu 459 juta. Yang selanjutnya untuk nomor 7, perusahaan memiliki kesempatan untuk memproses produk tetes gula lebih lanjut menjadi pakan ternak dan menjualnya seharga 250.000 per ton. Buatlah analisis yang menunjukkan apakah perusahaan sebaiknya memproses lebih lanjut produk tetes gula menjadi pakan ternak. Jika perusahaan menggunakan metode sebagaimana dimaksud dalam nomor 5A, biaya pemrosesan lebih lanjut tersebut adalah sebesar 1.040.000.000. Untuk jawabannya, pendapatan penjualan per ton setelah pemrosesan lebih lanjut itu sebesar 250.000, sudah diketahui di soal. Kemudian pendapatan penjualan per ton pada titik pisah batas itu sebesar 143.750, itu juga sudah diketahui di soal pada halaman 81. Maka selisih pendapatan penjualan per galonnya itu sebesar 106.250.
Kemudian ada biaya pemrosesan tambahan per ton itu dengan membagi antara biaya pemrosesan lebih lanjut sebesar 1 miliar 40 juta itu dibagi dengan hasil per ton dari tetes gula itu sebesar 16.000 sehingga menghasilkan untuk biaya pemrosesan tambahan per tonnya itu sebesar 65.000. Kemudian laba rugi per galon jika memproses lebih lanjut itu didapatkan dari selisih pendapatan penjualan per galon dikurangi dengan biaya pemrosesan tambahan per ton, sehingga labanya itu sebesar 41.250. Nah, karena ini kan dari proses tetes gula ini walaupun melalui pemrosesan lebih lanjut, dia tetap menghasilkan laba sebesar 41.250. Sehingga sarannya itu PT Sugarindo sebaiknya tetap memproses lebih lanjut tetes gula karena tetap menguntungkan bagi perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.